Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat alat untuk menghidupkan kompresor yang macet, yaitu dengan cara memakai kapasitor starting. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi alat yang pertama yang harus Anda siapkan yaitu kapasitor starting. Nah, di sini saya memiliki kapasitor starting ukuran 15 mikrofarad. Jadi kalau Anda membuat alat untuk menghidupkan kompresor yang macet dengan memakai kapasitor starting, kalau saya boleh menyarankan, Anda harus memakai kapasitor yang ukurannya lebih besar. Karena kalau ukurannya lebih besar, sehingga arus yang dihasilkan dari kapasitor lebih besar pula bosku. Nah, jadi seperti itu lebih bagus kalau memakai kapasitor yang ukurannya lebih besar. Nah, setelah itu alat yang kedua yaitu kabel. Nah, seperti ini bosku. Sudah saya setting kabelnya. Dan ujung kabelnya, salah satu ujung kabelnya memakai apa namanya ini, japit buaya. Nah, setelah itu Anda membuat yang seperti ini, kabelnya yang sudah disetting dan ujungnya ada capit buaya. Dan setelah itu juga Anda menyeting kabel yang seperti ini. Nah, di pertengahan kabelnya ada saklar bosku untuk menghidupkan. Jadi saklar ini fungsinya untuk on off, dan ujung dari saklar ini diberikan capit buaya bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan merakitnya. Oke. Nah, setelah itu yang bagian ini Anda hubungkan. Nah, seperti ini bosku, Anda satukan. Oke, sudah dihubungkan. Setelah itu Anda hubungkan ke kaki kapasitor, salah satunya saja. Dibulak-balik juga tidak masalah. Oke, sudah saya hubungkan ke kaki kapasitornya. Setelah itu juga kaki kapasitor yang belum dihubungkan Anda hubungkan yang ini. Oke, sekarang saya akan hubungkan. Siapapun juga pasti bisa untuk melakukannya. Yang terpenting kita harus mempunyai keberanian bosku. Apapun juga harus mempunyai keberanian, karena itulah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Nah, jadi seperti itu bosku. Nah, sudah selesai untuk merakitnya bosku, sangat simpel sekali.
Nah, seperti ini. Oke, kalau memang semuanya sudah dirakit atau sudah dihubungkan semua, nah setelah itu sekarang saya akan mencontohkan kepada Anda. Kalau kompresor kulkasnya macet atau Anda bagi seorang teknisi menjumpai kompresor yang macet, yaitu langkah yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda pastinya terlebih dahulu melepas komponen yang terpasang di kompresor. Oke, sekarang saya akan melepas kedua komponennya yang terpasang di kompresor. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Takutnya yang nonton konten saya ini seorang teknisi yang awam yang belum mengetahui tentang semua itu. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan kasih tahu kepada Anda tentang pin kompresor. Nah, di sini kita lihat di pin kompresornya terdapat 3 pin. Pin yang pertama yang paling atas ialah pin common untuk overload. Ada pula pin common berada di posisi paling bawah. Jadi tergantung model kompresornya. Nah, jadi seperti itu bosku. Setelah itu kita lihat di pin yang sebelah kanan ialah pin running atau pin utama Sedangkan pin yang sebelah kiri adalah pin starting atau pin bantu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan menghubungkan kabelnya. Kalau kompresornya macet, mungkin dengan cara ini kompresor akan hidup kembali bosku. Tapi kecil kemungkinan bisa kompresornya hidup kembali. Ini cara yang pertama, cara mengatasi kompresor yang macet. Yang pertama yaitu bagian yang seperti ini bosku. Anda hubungkan ke pin common atau pin untuk overload. Oke, sekarang saya akan hubungkan. Setelah itu bagian yang seperti ini Anda hubungkan ke pin running atau pin utama. Oke, sekarang saya akan hubungkan. Yang terakhir bagian yang ini bosku, Anda hubungkan ke pin starting. Nah, seperti ini. Harus diingat bosku, yang tadi saya katakan dari awal, Anda harus memahami tentang pin yang terpasang di kompresor. Yang tadi saya katakan, yang pin yang sebelah kanan yaitu pin running, sedangkan pin yang sebelah kiri adalah pin starting. Jadi Anda jangan sampai terbalik untuk menghubungkan kabel yang seperti ini bosku. Kalau sampai terbalik, bisa terjadi kumparan yang berada di dalam kompresornya akan terbakar bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai salah Anda menghubungkan kabel yang seperti ini. Nah, seperti itu bosku. Sekarang saya akan hubungkan. Nah, seperti ini bosku. Ke pin running atau pin utama. Setelah itu yang ini bagian ini ke pin starting. Nah, ini dalam posisi off bosku. Seandainya Anda mempunyai saklar yang lebih besar, lebih bagus bosku. Jadi saya tidak memiliki saklar yang lebih besar supaya lebih aman bosku. Oke, sekarang saya akan menghidupkan atau mencolokkan kulkasnya bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang saya akan menghidupkan saklarnya. Oke, sudah hidup. Sekarang saya akan matikan lagi. Nah, seperti ini bosku. Kalau memang kira-kira sudah hidup kompresornya, setelah itu Anda tekan saklarnya ke off.
Nah, jadi seperti itu kalau memang kompresornya sudah hidup. Seandainya tidak hidup juga, Anda memakai alat yang seperti ini, Anda harus berulang kali untuk menghubungkannya. Jikalau dalam jangka beberapa kali kompresornya tidak hidup juga, berarti kompresornya sangat macet sekali bosku. Jadi Anda harus memakai cara yang kedua. Oke, sekarang saya akan mencabut colokan kulkasnya. Jadi yang tadi saya katakan, kalau memang Anda memakai cara yang seperti ini beberapa kali, sudah diusahakan tetap saja kompresornya tidak hidup juga. Jadi Anda harus memakai cara yang kedua ataupun cara yang terakhir, yaitu Anda harus memotong pipa tekannya dan pipa hisapnya. Setelah pipanya sudah terpotong, Anda harus sebentar bosku. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kepada Anda. Nah, ini saya memiliki kompresor yang sudah tidak normal bosku. Jadi setelah pipanya sudah terpotong, Anda banting-banting kompresornya. Yang terpenting di bawahnya harus memakai alas bosku. Anda banting-banting, tidak apa-apa sekalipun Anda berdiri. Yang terpenting oli yang berada di dalam kompresornya jangan dibuang bosku. Supaya kenapa? Supaya oli yang terdapat di kompresornya bisa membasahi piston bosku. Saya pernah menjumpai kompresor yang macet dan saya banting-banting. Alhamdulillah hasilnya bisa teratasi bosku. Nah, jadi seperti itu, Anda harus banting-banting berulang kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu Anda hidupkan lagi memakai alat yang seperti ini. Kalau tidak hidup juga kompresornya, Anda banting lagi sampai beberapa kali. Akan tetapi kalau memang kompresornya benar-benar tidak hidup, berarti kompresornya benar-benar sangat macet sekali bosku. Solusi yang terakhir atau solusi yang terbaik, Anda belah saja kompresornya. Mungkin setelah dibelah kompresornya, nah setelah itu Anda kasih pelumas di atas pistonnya. Barangkali dengan cara itu kompresornya akan hidup kembali bosku. Nah, jadi seperti itu. Sangat simpel sekali tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.